warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts hudan lil 'alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang hingga detik ini kita masih senantiasa diliputi dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Walaupun kita tengah berada di masa-masa sulit, di masa-masa wabah pandemi COVID-19, namun nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya jauh lebih banyak dibandingkan semua kesulitan, semua kesusahan yang kita hadapi. Olehnya, seorang muslim dan muslimah yang baik hendaknya senantiasa membasahi lisan-lisannya dengan memuji Allah dan meyakini dalam hati bahwasanya seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempergunakan semua nikmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi. Inilah lambang kesyukuran yang mana jenjang ini hanya bisa didapatkan, hanya bisa dicapai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Dan semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkatan-tingkatan kesabaran dan kesyukuran yang ia peroleh dan yang ia praktikkan dalam kehidupan kesehariannya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka yang beliau ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua keadaan. Ikhwani fiddin, azzinallahu wa iyyakum ajma'in, para pendengar radio online, para pemengaji, insyaallah taala di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang ini adalah pertemuan yang kedua terkait dengan salatut tarawih. Terkait dengan as-salatut tarawih. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit menerangkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala di awal setelah beliau menyebutkan judul, yaitu babu fi sholatit tarawih wa ahkamiha. Paragraf yang pertama telah kita terangkan dan kita telah masuk di paragraf yang kedua, di mana di paragraf yang kedua kita pun telah menyebutkan satu poin pembahasan terkait yang beliau sebutkan, yakni tentang melaksanakan salatut tarawih dengan berjamaah di masjid. Nah, dan beliau berdalil bahwasanya hal itu telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam beberapa malam. Dan kemudian beliau juga menyebutkan di sini dalil yang terkait dengan hal tersebut, yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang disyariatkan,
yaitu hadits Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihaini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di masjid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah, bahwasanya Nabi pernah melaksanakan salat pada suatu malam di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, maka kemudian di antara manusia atau para sahabat ketika itu ikut bersama dengan beliau. Summa shalla minal qabilah, bahkan kabilah itu pun ikut salat bersama dengan beliau. Wa kasuran nas, sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak, yakni jumlah jamaah, jumlah ma'mum yang ikut bersama dengan Nabi. Summa jatama'u minal lailati tsalitsati aw ar-rabi'ah, kemudian pada malam yang ketiga dan atau keempat, mereka pun sudah berkumpul untuk melaksanakan apa yang malam sebelumnya mereka lakukan bersama dengan Nabi. Dan falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Nabi tidak keluar. Falamma asbaha qala, maka ketika di pagi harinya beliau pun bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum, saya melihat dan menyaksikan apa yang kalian lakukan tadi malam. Naam, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menjumpai kalian atau bersama kalian melaksanakan ibadah salat, illa annani khasyitu an tafruḍa 'alaikum wa dzalika fi Ramadan. Kecuali saya khawatir itu akan menjadi kewajiban bagi kalian. Dan kata yang meriwayatkan hadits, wa dzalika fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini salah satu dalil ya tentang disyariatkannya salat tarawih, dan juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah sebagaimana yang telah diterangkan, dan itu dilakukan di masjid dengan berjamaah. Dan sudah diterangkan bagaimana di tengah kondisi kita seperti ini, bahwasanya yang lebih afdal, lebih utama, dan itu yang terbaik, kita melaksanakan sholat tersebut di rumah, berjamaah di rumah dengan anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang inti. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di penghujung paragraf beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang keutamaan salatut tarawih. Beliau menukil dua hadis. Hadis yang pertama beliau nukil adalah man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailah. Barang siapa yang ikut bersama dengan imam, yakni ikut salat malam bersama dengan imam sampai imamnya selesai, maka dituliskan baginya sama dengan melaksanakan qiyam semalam suntuk. Hadits yang kedua beliau menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, adapun hadits yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dan haditsnya adalah hadits yang sahih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Adapun yang kedua, ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muslim dalam sahih mereka. Dan hadits ini diriwayatkan oleh hadits ini datang dari sahabat yang mulia, itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, keutamaan yang pertama, atau kita menyebutkan hadits yang kedua yang beliau sebutkan,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa saja yang menegakkan qiyam Ramadan dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang luar biasa yang menunjukkan bahwasanya qiyam Ramadan, salat tarawih adalah salah satu di antara ibadah yang menjadikan dosa-dosa seorang hamba yang melakukannya itu menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jemaah sekalian, untuk kita pahami dan ketahui bahwasanya untuk mendapatkan keutamaan salat tarawih ini, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu, itu tentu ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi. Ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi. Setidaknya ada 4 syarat yang mesti terpenuhi untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu diampuninya dosa. 2 syarat terdapat dalam hadits ini, dan 2 syarat yang lainnya disebutkan dalam hadits yang lainnya. Di dalam hadits ini disebutkan syaratnya imanan, yakni ia melaksanakan salatut tarawih landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ia mengimani bahwasanya salatut tarawih adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Ia melandasi ibadahnya atau ibadah salat tarawihnya dengan keimanan. Kemudian syarat yang kedua, sebagaimana dalam hadits, adalah ihtisab. Dan ihtisab, kata para imam, kata para ulama, adalah mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah lambang keikhlasan. Hanya mengharapkan balasan, hanya mengharapkan pahala dari ibadah yang dilakukan, secara khusus di sini adalah salatut tarawih, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah lambang keikhlasan, hakikat daripada keikhlasan. Ia tidak menginginkan dari ibadahnya tersebut pujian, sanjungan, ataupun menginginkan perkara-perkara duniawi yang lainnya. Tapi dia hanya mengharap dari ibadahnya itu balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, salat tarawih tersebut benar-benar mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak menambah-nambah, ia juga tidak mengurangi, apalagi sampai membuat-buat atau mengada-ada. Membuat-buat atau mengada-ada. Mengapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ada pada urusan kami ini, urusan agama Islam, urusan syariat, yang bukan bagian daripada Islam, maka fa huwa raddun. Itu tertolak. Itu menjadi tertolak. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam lafaz Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka fa huwa raddun. Maka amalan tersebut raddun, ay mardudun, tertolak amalan tersebut. Maka jangan mengada-ada dalam ibadah salat tarawih. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim dan muslimah yang baik, cukup dia mengamalkan apa yang ada tuntunannya. Dan tuntunannya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu dia menambah-nambah. Tidak perlu dia mengada-ada. Tidak perlu ada kreatif dalam urusan ibadah.
Anda mau kreatif, silahkan ada kreatif dalam urusan muamalah. Tapi untuk urusan ibadah, taqarrub ilallah, ibadah mahdhah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan mengada-ada. Nah, ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat agar seseorang mendapatkan keutamaan berupa ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ia menjauhi, ya, semua dosa-dosa besar. Ya, ia bertaubat dari semua dosa-dosa besarnya. Ya. Sebab jemaah sekalian, kalau disebutkan di dalam ayat atau di dalam hadis terkait dengan amalan soleh yang keutamaannya adalah diampuninya dosa, ya, keutamaan yang diampuninya dosa, maka itu terkait dengan, ya, terkait dengan si hamba itu menjauhi dosa besar. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang satu dengan yang berikutnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang ini dengan Ramadan yang berikutnya, itu mukaffiratun ma bainahunna, penggugur dosa yang terjadi di antara kedua ibadah tersebut. Tapi idza jtunibatil kaba'ir, ya, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, ya, kalau menjauhi dosa-dosa besar, hadits ini menunjukkan bahwasanya syaratnya seseorang itu, ya, menjadikan amalan ibadah yang dia lakukan termasuk salat tarawih sebagai penggugur dosa, ya, maka, ya, hendaknya dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, hendaknya dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Dia bertaubat dari dosa-dosa besar. Nah, sebagaimana hadits ini juga mengisyaratkan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni dari amalan soleh, termasuk daripada salatut tarawih, ya, adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa kecil. Nah, ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, dan ini keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa. Kemudian hadits yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Naam, yaitu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa saja yang ikut salat bersama dengan imam sampai imam selesai melaksanakan salat, yakni ikut menjadi makmum melaksanakan qiyamul lail, salatut tarawih bersama dengan imam sampai imam selesai, apa ganjarannya? Kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya pahala seperti melaksanakan salat, ya, malam semalam penuh. Ya, dan saya kira tidak ada satupun, ya, di antara kita yang mampu untuk melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Nah, melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, ternyata, ya, hanya dengan mengikuti salat tarawih dengan berjamaah bersama dengan imam, ya, maka seseorang itu akan mendapatkan, ya, pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Ya, yaitu, ya, dia diberikan ganjaran pahala berupa, ya, pahala qiyamul lail semalam suntuk. Ya, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, namun jemaah sekalian, ya, yang diikuti daripada imam ini tentunya, ya, adalah imam yang melaksanakan pelaksanaan ibadah salat, yang ibadah salatnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, yang ibadah salat yang dia lakukan adalah ibadah salat yang baik dan benar,
yaitu memenuhi syarat, rukun, kewajiban dalam ibadah salat. Kalau imamnya melakukan salat dengan tergesa-gesa, cepat, dia lalaikan rukunnya, tidak dikerjakan kewajiban dalam salat, misalnya tidak tumaknina dalam salatnya, maka ibadah salatnya tidak sah. Dan imam seperti ini tidak layak untuk diikuti. Imam seperti ini tidak layak untuk diikuti. Sebab tumaknina itu salah satu daripada rukun daripada ibadah salat. Adapun kadar tumakninah yang minimal adalah diam seukuran membaca zikir yang wajib. Misalnya tumakninah dalam rukuk dan sujud minimalnya adalah dia membaca zikir rukuk dan sujud itu minimalnya sekali. Minimalnya dia membaca sekali. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nah, oleh jemaah sekalian, di kesempatan ini kita ingin ingatkan pula kepada para imam, para a'immah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perhatikan dengan baik mana syarat, mana rukun dan mana kewajiban dalam ibadah salat. Jangan hanya fokus untuk mencapai target 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, namun akhirnya dia melalaikan yang namanya rukun dan kewajiban dalam ibadah salat yang mengakibatkan ibadah salatnya menjadi batal, walaupun targetnya tercapai. Apa targetnya? Selesai sekian puluh rakaat. Dan saya masih teringat dengan apa yang menjadi viral pada Ramadan tahun sebelumnya terkait dengan pelaksanaan ibadah salat tarawih sebanyak 20 rakaat, dan itu hanya dilaksanakan kurang lebih 6 menit. Luar biasa. Maka saya pun mencari video tersebut, luar biasa. Wal iyazu billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bahkan itu menjadi favorit di kalangan masyarakat. Dan yang aneh jemaah sekalian, juru bicara mereka mengatakan itu sudah sesuai dengan syariat. Syariat siapa? Tidak ada tumakninah seperti itu. Itu sama sekali tidak benar. Nah, tinggal memunculkan pertanyaan. Nah, apakah keutamaan-keutamaan tersebut juga didapatkan kalau kita melaksanakan sholat tarawih di rumah? Kalau kita melaksanakan sholat tarawih di rumah, maka jawabannya insya Allah, walaupun pelaksanaan sholat tarawih itu di rumah, itu kita bisa dapatkan semua keutamaan tersebut. Nah, semua keutamaan tersebut. Hadits yang pertama tadi, siapa saja yang menegakkan qiyamul lail, selama kita menegakkan qiyamul lail. Hadits yang kedua, qiyamul lailnya berjamaah. Qiyamul lailnya berjamaah. Nah, dan yang mungkin menjadi pertanyaan di kalangan kaum muslimin terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di rumah. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah, maka jawabannya, pelaksanaan sholat tarawih di rumah dengan di masjid secara teknis tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, yang menjadi imam adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam di ketika pelaksanaan sholat tarawih di rumah adalah laki-laki yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Nah, dan tidak mesti yang menjadi imam itu adalah bapaknya atau yang lebih tua, misalnya kakeknya. Nah, tidak. Sebab Nabi SAW memberikan ketentuan umum. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Nah, fa in kanu fil qira'ati sawa. Apabila yang mengimami satu kaum itu adalah yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya. Kemudian kalau dalam masalah bacaan dan hafalan mereka sama,
Iya, maka tentunya yang paling paham tentang sunnah. Nah, kalau dalam masalah itu juga sama, maka yang paling duluan berhijrah. Nanti belakangan baru yang paling tua di antara mereka. Ya, yang paling tua di antara mereka. Maka tidak masalah, dan itu tidak perlu kita permasalahkan kalau yang menjadi imam misalnya adalah anak kita atau mungkin cucu kita. Ya. Sebab ini juga kadang dipermasalahkan terkait dengan anak kecil yang menjadi imam. Ya, memang jemaah sekalian, para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan anak kecil. Ya, dan anak kecil di sini terbagi menjadi dua. Ada yang mumayyiz dan ada yang sudah balik. Mumayyiz usianya 7 tahunan. Ya, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang keliru, mana yang salah. Dia sudah malu kalau auratnya kelihatan. Ya, usianya sekitar 7 tahunan, itu mumayyiz namanya. Nah, yang balik, ya tentunya diketahui dari tanda-tanda baliknya. Nah, dan kisaran usianya ini hanya diperkirakan oleh para ulama sekitar 15 atau 16 tahun. Nah, dan para ulama, kebanyakan para ulama, itu mereka tidak membolehkan menjadi imam salat wajib kecuali anak tersebut telah balik. Ya, ini pendapat jumhur dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah. Nah, dan sebahagian di antara ulama itu juga hanya membolehkan mereka ini anak kecil menjadi imam hanya pada salat-salat sunat saja. Ya, hanya menjadi imam pada salat-salat sunat saja, seperti salatut tarawih. Nah, khususnya yang mumayyiz. Nah, yang lebih tepat dan yang benar dalam permasalahan ini jemaah sekalian, bahwasanya tidak dipersyaratkan imam salat itu harus sudah balik. Tidak dipersyaratkan imam salat itu harus sudah balik. Apakah salat yang mau dia imami itu adalah salat yang wajib ataupun salat yang sunat, itu tidak dipersyaratkan. Ya. Anak kecil yang sudah tamyiz dan memahami cara salat yang benar, itu bisa menjadi imam. Dan makmumnya itu adalah orang yang sudah balik, termasuk orang yang sudah tua. Dalilnya apa jemaah sekalian? Dalilnya adalah hadits Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya. Beliau menceritakan bahwasanya beliau itu tinggal di kampung tersebut yamurru bina an-nas, biasa dilewati oleh para sahabat ketika mereka idza atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza raja'u marru bina, mereka para sahabat ini ketika mereka pulang dari Madinah, maka marru bina, mereka melewati kami, itu melewati kampung kami. Fa akhbaruna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Para sahabat itu kemudian menceritakan apa-apa yang mereka dapatkan berupa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ini cerita Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Naam, wa kuntu gulaman hafizan. Naam. Fa hafidtu min zalika Qur'anan katsiran. Naam. Dan saya ketika itu gulam, masih anak kecil, yang gampang dan cepat menghafal, sampai-sampai saya banyak menghafal Al-Quran. Sampai-sampai saya banyak menghafal Al-Quran. Maka fantalaka abi wafidun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya ayahku datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu rombongan, fi nafarin min qaumihi, bersama dengan rombongan dari kaum kami. Fa'allamahumus salata. Nabi kemudian mengajari ayah dan kaumku yang datang kepada beliau itu dengan perkara salat. Lalu Nabi bersabda kepada mereka, ya ummukum akra'ukum. Hendaknya yang mengimami kalian itu adalah yang paling akra di antara kalian. 6.
wa kuntu akra'ahum lima kuntu ahfadhu. Dan kata Amr bin Salamah, saya paling akra. Apa paling akra di sini? Paling hafal Al-Quran. Padahal beliau masih anak-anak ketika itu. Beliau paling banyak hafalan Al-Qurannya. Beliau katakan wa kuntu akra'ahum lima kuntu ahfadhu. Maka faqaddimuni fakuntu a'ummahum wa alayya burdatun li saghiratun safra. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Kaumnya ini, termasuk ayahnya juga, itu menjadikan Amr bin Salamah sebagai imam. Menjadikan Amr bin Salamah menjadi imam. Yang ketiga itu beliau mengimami manusia. Beliau sebutkan beliau punya burdah yang berwarna kuning. Fakuntu umuhu wa ana ibn sab'a sinin atau 8 sinin. Saya mengimami mereka dan usia saya ketika itu 7 atau 8 tahun. Usia saya ketika itu 7 atau 8 tahun. Dan hadits ini adalah hadits yang sahih. Nah, dari hadits ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang anak kecil yang mumayyiz itu mengimami orang yang sudah balik, termasuk orang yang sudah tua dan seterusnya. Dan tidak dipersyaratkan imam itu mesti balik. Nah, sepanjang imam ini, anak yang mumayyiz ini sudah faham dan sudah mengetahui tata cara solat yang benar. Nah, tata cara solat yang benar. Sehingga kesimpulannya boleh anak kecil yang mumayyiz menjadi imam. Nah, dan hikmahnya jemaah sekalian, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi yang sudah balik, apalagi yang sudah tua. Nah, apalagi yang sudah tua. Kemudian, teknis pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan salat berjamaah di masjid. Nah, kalau makmumnya hanya satu orang dan itu makmumnya adalah laki-laki, maka tentunya dia berdiri di samping imam. Berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ikut menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya beliau berdiri di sebelah kirinya Nabi, kemudian Nabi menjadikan beliau di sebelah kanan beliau. Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, yang itu adalah penyebab beliau wafat, dan yang mengimami manusia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada duduk di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada posisi imam. Nah, pada posisi imam. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau tempat pelaksanaan salatnya penuh, maka ada jemaah yang belum muat, dan dia seorang diri, maka dia boleh maju ke depan di sampingnya imam. Nah, adapun kalau makmumnya seorang, itu perempuan, maka yang benar dalam masalah ini sebagaimana dalam hadits Ummu Sulaim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang perempuan ini berdiri di belakang safnya laki-laki. Berdiri di belakang safnya laki-laki. Nah, dan tidak sejajar dengan imam. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan posisi anak kecil dalam salat? Posisi anak kecil dalam salat, selama dia mumayyiz, maka dia boleh berdiri dan sama dengan barisan jemaah kaum pria yang sudah balik. Nah, apakah ini tidak memutuskan salat? Nah, memang ada sidang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Dan yang lebih tepat insyaallah taala, tidak memutuskan salat dengan syarat anak tersebut melaksanakan juga salat. Dan ia juga memenuhi persyaratan untuk melaksanakan salat, yaitu dalam keadaan berwudu. Kalau anak tersebut tidak salat, maka inilah yang disebutkan oleh para ulama, memutuskan salat. Nah, memutuskan shaf maksudnya, memutuskan shaf. Kalau dia tidak salat, tapi kalau dia juga ikut melaksanakan ibadah salat, maka insyaallah taala itu tidak
Ya, tidak memutuskan shaf. Kemudian jemaah sekalian, adapun bagi kaum wanita, ya. Nah, itu boleh mereka juga salat berjamaah, salatut tarawih, bahkan salat yang lainnya, dan dipimpin dengan imam yang perempuan. Iya, dipimpin oleh imam yang perempuan. Hanya saja perbedaannya, untuk imam kaum wanita itu tidak sama posisinya dengan imam kaum pria. Kalau kaum pria, imam itu berada di depan. Adapun untuk wanita itu berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini berdasarkan dua riwayat, ya, dua riwayat dari Ummul Mukminin. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan sanad hadits ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', ya, di mana dari Raithah Al-Hanafiyah, ya, beliau menceritakan anna Aisyata ammatahunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubatin. Beliau menceritakan bahwa Aisyah mengimami para wanita dan beliau berdiri di mana? Wa qamat bainahunna. Beliau berdiri di tengah-tengah, di antara mereka dalam beliau berdiri di antara mereka, bukan di depan. Dalam salat fardu. Nah, kemudian asar atau riwayat yang kedua adalah riwayat yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya. Dan juga Imam Syafi'i dalam Musnad, dan disahihkan sanadnya oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' beliau. Yaitu bahwasanya Hujairah menceritakan anna Ummu Salamah radhiyallahu anha ammatahunna faqamat wasata, bahwasanya beliau Ummu Salamah mengimami para wanita dan beliau berdiri di tengah mereka. Beliau berdiri di tengah mereka. Nah, dan ini tidak ada perbedaan antara salat wajib dan salat sunat. Adapun hikmahnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, kenapa imamnya tidak sama dengan laki-laki kalau menjadi imam? Para ulama menjelaskan sebab itu lebih tertutup untuk mereka. Lebih membuat mereka itu tertutup. Nah, ini jemaah sekalian, pelaksanaan salat berjamaah di rumah. Nah, dan itu tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Nah, yang menjadi sulit kalau memang kita tidak terbiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid, sehingga bingung dan tidak tahu bagaimana menerapkan cara pelaksanaan salat berjamaah itu di rumah. Apalagi tidak memiliki ilmu terkait dengan pelaksanaan salat, termasuk pelaksanaan salat berjamaah. Dan ini umumnya kita dapatkan dari sebahagian saudara kita kaum muslimin. Sebab mereka ini umumnya yang penting melaksanakan salat. Yang penting melaksanakan salat, yang penting ikut-ikutan saja. Hasilnya ketika dalam kondisi tertentu barulah mereka sadar bahwasanya ilmu syar'i, ilmu agama, khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah itu sangat urgen. Itu sangat penting. Barulah menyadari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan kewajiban di sini ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut tegak agama dalam diri seseorang. Mulai daripada ilmu akidah sampai terkait dengan ibadah yang hendak dia laksanakan. Maka seseorang yang hendak melaksanakan salatut tarawih, dia wajib mengilmui, wajib mengilmui terkait dengan ibadah salat tarawih yang hendak dia kerjakan. Nah, sebab kalau dia tidak mengilmuinya, maka sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kesalahan.
terjatuh dalam kesalahan, dalam keadaan dia masih percaya diri bahwa itu salatnya masih benar. Bahkan masih percaya diri bahwasanya mendapatkan keutamaan dan seterusnya. Padahal semua keutamaan, semua pahala dan seterusnya itu bisa didapatkan ketika pelaksanaan suatu ibadah itu dilaksanakan dengan baik dan benar, memenuhi persyaratannya, dilaksanakan rukun dan kewajibannya. Adapun kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak dilaksanakan kewajiban maupun rukunnya, maka jangan berharap seseorang bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Sebab itu sama saja dia tidak melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana dalam pelaksanaan ibadah sholat, mereka yang meninggalkan rukun, tentunya ibadah sholatnya menjadi tidak sah. Maka keutamaan apa yang bisa didapatkan dari ibadah sholat yang batal tersebut? Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan para jomblo? Para jomblo yang mungkin tinggal di kos-kosan. Apakah mereka juga mesti salat tarawih berjamaah? Nah, yang namanya salat tarawih jamaah sekalian, tolong dipahami dengan baik penjelasan pertemuan sebelumnya bahwa itu hukumnya sunnat, Nah, hukumnya sunnah muakkadah, dan itu asalnya boleh dikerjakan sendirian. Tidak ada masalah. Ini sama sekali tidak dipermasalahkan kalau dia mengerjakannya sendirian. Walaupun lebih utama itu, kalau dia melaksanakannya dengan berjamaah. Sebab mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ia tidak mendapatkan jamaah, atau dia khawatir kalau keluar dari rumah, dan bergabung dengan rumah yang lain atau jamaah yang lain, itu bisa terjangkit dengan yang namanya COVID-19 atau yang semisal dengan itu dari berbagai penyakit, maka dia boleh sholat sendirian di rumahnya. Dia boleh sholat sendirian di rumahnya, sholat tarawih. Nah, dengan tetap berusaha melaksanakan semua kewajiban dan semua rukun yang terdapat dalam sholat tersebut. Dan dia lengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Dan tentu sebelumnya dia mesti memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat tarawih tersebut. Para ulama ketika ditanya terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih itu sendirian, mereka tidak mempermasalahkannya. Nah, seperti misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Nah, beliau ketika ditanya terkait dengan orang yang memiliki pekerjaan yang sibuk, sibuk dengan pekerjaannya dan tempat pelaksanaan sholat di masjidnya itu tidak tidak terlaksana dengan baik dan benar. Maka beliau katakan anta mukhayyarun. An shallaita wahdaka fa anta ma'jurun. Anda punya pilihan. Anda salat sendirian maka Anda dapat pahala. Aw shallaita fi baitika kulluhu thayyib. Atau ketika Anda salat di rumah Anda itu semuanya baik. Nah, madama ma fil jamaah. Kalau memang itu tidak bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Wa in zahabta ilal masjidin akhar fala ba's. Kalau Anda pergi ke masjid yang lain, sebab di masjid itu tidak ada pelaksanaan salat, maka itu tidak mengapa. Li'annaha nafilah at-tarawih nafilah. Kata beliau, sebab salat tarawih itu salat sunnat. Ma hiya bi faridatin. Dia bukan wajib hukumnya. In shallaitaha fil masjid aw fi baitika, kalau itu Anda laksanakan di masjid atau di rumah, aw fi masjid ahar atau di masjid yang lain, kulluhu wasi'un walhamdulillahi na'am. Ini perkara yang sangat luas, perkara yang sangat longgar. Maka tidak masalah jemaah sekalian seseorang itu melaksanakannya sendirian kalau memang ia sama sekali sama sekali tidak mendapatkan orang yang bisa bersamanya untuk melaksanakan sholat tarawih dan berjamaah di rumah. Sekaligus itu pelajaran bagi dia. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir dia sendirian sholat, dan mungkin tahun depannya dia sudah bersama dengan istrinya atau mungkin bersama dengan anak-anaknya. Nah, jemaah sekalian
Ya, rahimani wa rahimakumullah. Mana? 6. Ini akhir dari paragraf yang kedua, ya, yang bisa kita jelaskan di kesempatan pertemuan ini. 6. Dan beliau mengatakan fahiya sunnatun sabitatun la yambagi lil muslim tarkuha. Ya, tarkuha. Dan ibadah salat tarawih ini adalah sunnah yang telah tetap dan tidak layak, tidak pantas seorang muslim itu meninggalkannya hanya karena ya hukumnya adalah sunnat. 6. Ingat jemaah sekalian, bulan Ramadan, ya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua, yang di dalamnya penuh dengan ya, berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan. Ya. 6. Ketika Ramadan datang, itu pintu-pintu surga telah terbuka. Ya. Pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Ketika Ramadan datang, maka dibuka pintu-pintu surga. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Dan kemudian iya, syaitan pun dibelenggu. Terbukanya pintu-pintu surga jemaah sekalian itu lambang, ya, itu isyarat bahwasanya banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, yang itu bisa mengantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jangan buang waktu Anda sedetik pun di bulan Ramadan kecuali hal tersebut bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira cukup insyaallah taala pada pertemuan ini, dan nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.